Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia untuk prediksi ujian tulis UGM pada tahun 2022. Langsung saja kita eksekusi untuk soal nomor 1. Pada soal nomor 1, ditanyakan kalimat nomor 6 dan kalimat nomor 7 dalam bacaan di atas mempunyai hubungan makna apa? Nah, pada kalimat 6 dan 7 kita langsung saja amati ya. Kalimat 6 dan 7. Ini kalimat 6 dan ini kalimat ke-7. Oke, kalimat 6. Pengangguran ini juga dapat berdampak kepada perekonomian suatu negara yang disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran. Dan kalimat ke-7 berbunyi, dampaknya akan membuat produktivitas dan pendapatan masyarakat serta negara akan berkurang sehingga terjadi dalam jangka panjang dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan serta dapat pula menyebabkan masalah-masalah sosial lainnya. Nah, jika kita amati, maka hubungan makna pada kalimat 6 dan kalimat ke-7 adalah hubungan sebab akibat. Jadi untuk nomor 1 jawabannya C. Mengapa? Karena dijelaskan permasalahan pengangguran pada intinya kalimat 6 dan kalimat 7 ya. Ini menjelaskan permasalahan pengangguran dan dampak pengangguran bagi suatu negara, terutama produktivitas dan pendapatan masyarakat, serta berbagai permasalahan yang lebih detail ya, contohnya kemiskinan pada kalimat terakhir, kemudian masalah sosial lainnya. Oke, nomor 1 jawabannya C. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ditanyakan bahwasanya kalimat 5 dan kalimat 6 dalam bacaan di atas dapat dijadikan satu kalimat dengan kata penghubung apa? Kita beralih ke bacaan di nomor 1 tadi ya. Kalimat 5 dan kalimat 6. Ini merupakan bentuk kalimat kelima. Kalimat 5 berbunyi, pengangguran sering kali menjadi sebuah masalah yang menimpa seseorang. Dan kalimat ke-6 berbunyi, pengangguran ini juga dapat berdampak kepada perekonomian suatu negara yang disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran. Hal yang ditanyakan adalah kata penghubung ya. Kata penghubung apa yang tepat untuk kalimat 5 dan kalimat ke-6? Yang benar adalah pengangguran seringkali menjadi sebuah masalah yang menimpa seseorang. Bahkan, pengangguran ini juga dapat berdampak kepada perekonomian suatu negara yang disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran. Jadi di sini adanya suatu penegas. Jadi yang dibutuhkan adalah kata bahkan ya. Jadi untuk soal nomor 2 yang diperlukan adalah, yang betul jawabannya adalah B ya, kata bahkan. Kita ulas satu persatu. Untuk kata konjungsi ini biasa kita kenal dengan kata hubung. Kata hubung. Nah, kata hubung ini berarti kata yang menghubungkan antara kalimat yang satu ya, yang memiliki kesamaan tujuan biasanya gitu. Nah, untuk kata lalu ini biasanya difungsikan untuk konjungsi temporal. Ini untuk konjungsi waktu. Kemudian untuk konjungsi sedangkan ini berfungsi untuk kata hubung pertentangan ya. Pertentangan. Kemudian untuk konjungsi sementara. Nah, sementara ini
difungsikan untuk konjungsi temporal juga. Temporal atau waktu. Untuk konjungsi padahal. Nah, ini padahal udah sering kita kenal ya. Padahal ini juga untuk difungsikan sebagai pertentangan. Jadi yang dibutuhkan untuk kalimat 5 dan kalimat 6 adalah konjungsi bahkan ya, atau konjungsi penegas. Oke, untuk jawaban nomor 2 adalah B ya, kata bahkan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 berbunyi, pertanyaannya adalah perbaikan kalimat yang tepat untuk kalimat ke-6 dalam bacaan di atas. Nah, perbaikan kalimat yang tepat. Kita cek kembali kalimat ke-6. Pengangguran ini juga dapat berdampak kepada perekonomian suatu negara yang disebabkan karena tingginya pengangguran. Nah, seharusnya untuk kata pengangguran di kalimat ke-6 ya, ini tidak memerlukan kata ini juga, karena di kalimat 5 sudah dijelaskan pengangguran seringkali menjadi sebuah masalah yang menimpa seseorang. Nah, kalimat ke-6 tidak perlu dijelaskan pengangguran ini juga ya, nanti akan terjadi pemborosan kata. Jadi perbaikan yang tepat untuk nomor 3 jawabannya adalah pengangguran dapat berdampak kepada perekonomian suatu negara yang disebabkan tingginya tingkat pengangguran. Oke, untuk nomor 3 jawabannya C ya. Pengangguran dapat berdampak kepada perekonomian suatu negara yang disebabkan tingginya tingkat pengangguran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini masih tetap sama ya untuk bacaannya. Untuk pertanyaannya adalah gabungan yang tepat untuk kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2 dalam bacaan di atas. Oke. Nah, ini mengapa digabung ya? Mengapa digabung? Karena untuk nomor 4 sendiri ini pasti ini kasusnya adalah kalimat majmu'. Nah, ini kalimat majmu' ya. Apa itu kalimat majmu'? Kalimat majmu' itu biasanya kalimat yang mengandung 2 klausa atau lebih ya, atau bahkan lebih. Nah, biasanya 2 klausa itu yang bagaimana? Biasanya mengandung 2 subjek dan 2 predikat. Kita cek langsung ke untuk soalnya ya, untuk bacaannya di kalimat 1 dan kalimat kedua. Kalimat pertama berbunyi pengangguran seringkali dijumpai di sekeliling kita, dan kalimat 2 berbunyi banyak orang menyebutnya sebagai tunakarya. Nah, ini sebenarnya memiliki apa ya, dua subjek dan 2 predikat yang sebenarnya sama-sama fungsinya sama ya. Jadi kita gabungkan saja 1 dan 2 ini menjadi pengangguran seringkali kita jumpai di sekeliling kita dan banyak orang yang menyebutnya sebagai tunakarya. Oke, saya ulangi. Kita sambil mencek kembali untuk bacaan 1 dan 2. Sebelum direvisi, pengangguran seringkali dijumpai di sekeliling kita, dan kalimat kedua berbunyi banyak orang menyebutnya sebagai tunakarya. Oke, perbaikannya adalah pengangguran seringkali kita jumpai di sekeliling kita dan banyak orang yang menyebutnya sebagai tunakarya. Jadi seperti itu. Kita membutuhkan konjungsi dan ya ternyata. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 untuk pertanyaannya adalah inti bacaan di atas. Nah, inti berarti poin penting yang dibahas
di dalam bacaan nomor 5 itu apa? Kita baca terlebih dahulu ya untuk bacaan nomor 1. Untuk kalimat nomor 1. Untuk kalimat nomor 1 berbunyi, ketika kita membahas budaya, kita tidak hanya berbicara mengenai tari tradisional, pakaian adat, maupun lagu daerah. Nomor 2, namun kita juga membahas budaya sebagai suatu cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan nomor 3, budaya merupakan hal yang sangat penting bagi peradaban sebuah bangsa karena budaya merupakan jati diri atau karakter yang mencerminkan bangsa tersebut. Nomor 4, sebuah bangsa tidak dapat dikatakan sebagai bangsa yang unggul apabila tidak memiliki budaya untuk maju. Dan nomor 5, sementara itu penciptaan budaya maju tidak seperti membalikan telapak tangan. Dan nomor 6, perlu ada cambuk dari dalam diri bangsa itu sendiri untuk bisa menjadi bangsa yang memiliki budaya maju. Jadi apa sih inti dari bacaan nomor 5? Pada intinya, untuk bacaan nomor 5 ini terdapat pada kalimat ketiga dan kalimat keempat. Terdapat pada kalimat ketiga dan kalimat keempat ya. Jadi apa sih yang menjadi intinya? Budaya merupakan pandangan hidup suatu bangsa. Untuk soal nomor 5, intinya. Jadi jawabannya adalah yang betul C. Kemudian nomor 6, gagasan utama bacaan di atas. Gagasan utama ini pernah saya bahas pada video sebelumnya, tapi kita akan belajar lagi ya, akan lebih paham. Seperti itu. Nah, jadi apa gagasan utama bacaan di atas? Jadi ketika kita mau menentukan gagasan utama, hal yang diperlukan adalah menentukan jenis paragrafnya apa dulu. Nah, paragraf kan beragam, ada paragraf induktif, deduktif, dan juga campuran. Ini harus menentukan jenis paragraf. Jadi kita harus menentukan jenis paragrafnya apa dulu. Nah, kalau kita amati untuk soal nomor 5, untuk bacaan nomor 5 ini sudah jelas ya paragraf apa ini kira-kira. Paragraf campuran. Jadi jenis paragraf yang digunakan untuk soal nomor 5 ini menggunakan paragraf campuran. Kenapa harus campuran? Karena di sini menjelaskan kalimat penjelas terlebih dahulu atau bentuk khusus ya. Khusus, umum, khusus. Atau kalimat utama. Umum, khusus ya. Jadi kalimat penjelas, utama, dan penjelas lagi. Jadi untuk gagasan utama, poin pentingnya itu terletak pada kalimat utama ya. Jadi apa gagasan utama? Pada kalimat nomor 6, jadi terletak pada kalimat ketiga. Budaya merupakan hal yang sangat penting bagi peradaban sebuah bangsa karena budaya merupakan jati diri atau karakter yang mencerminkan bangsa tersebut. Kira-kira yang mana jawabannya yang benar untuk nomor 6? Jawabannya yang betul adalah C ya. Budaya sebagai peradaban sebuah bangsa ya. Untuk nomor 6 jawabannya yang betul adalah C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini ringkasan bacaan di atas. Nah, kalau kita menemukan soal semacam ringkasan, kesimpulan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Jadi, kita harus mencatat poin pentingnya yang dibahas ya. Poin penting.
atau mencatat hal penting. Mencatat hal penting. Oke, ini kita harus mencatat hal pentingnya ya. Lalu bagaimana setelah mencatat hal penting? Lalu jadikan sebuah paragraf ya. Paragraf ini berupa ringkasan. Kita tadi sudah membaca untuk bacaan nomor 5 ya. Nah, jadi kita sudah mulai paham untuk ringkasan yang tepat itu apa kira-kira? Untuk jawabannya, kalau yang A kita mengamati opsi yang A dulu ya. Budaya sebagai jati diri bangsa perlu dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bila tidak, bangsa tersebut akan kehilangan identitasnya dan tidak akan dapat mencapai kemajuan. Enggak ya? Untuk ringkasannya berarti yang A ini salah. Kemudian kita menuju soal opsi yang B. Membahas budaya suatu bangsa tidak hanya berbicara mengenai tari tradisional, pakaian adat, dan lagu daerah, namun juga membahas suatu cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini bukan membahas poin penting ya. Poin pentingnya kurang menurut saya yang untuk jawaban opsi B. Kemudian kita merujuk pada opsi yang C. Budaya untuk maju merupakan hal yang sangat penting bagi peradaban sebuah bangsa, bahkan menentukan unggul tidaknya bangsa tersebut. Meskipun tidak mudah, bangsa tersebut perlu berusaha keras untuk mencapainya. Nah, ini benar ya. Ini sudah mencakup keseluruhan hal penting yang terdapat pada bacaan nomor 5. Bagaimana D dan E? Nah, untuk opsi yang D, budaya untuk maju merupakan hal yang sangat penting bagi peradaban sebuah bangsa. Oleh karena itu, setiap bangsa perlu membina rakyatnya agar menyadari dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan ya untuk opsi yang D. Dan kemudian untuk opsi yang E, karakter bangsa tercermin dalam budayanya. Oleh karena itu, memiliki budaya maju dapat dilihat dari upaya yang dilakukan bangsa tersebut. Nah, ini jelas bukan untuk opsi yang E. Jadi yang paling benar adalah nomor 7, jawaban C ya. Kemudian kita merujuk pada soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan di atas. Nah, ketika kita menemukan soal semacam ini, artinya kita harus mencocokkan opsi jawaban dengan bacaan yang telah tersedia. Jadi bacaan di soal nomor 5 tadi kita cocokkan saja kalau begitu. Untuk opsi yang A. Terus soal opsi yang A terlebih dahulu kita bahas. Yang A ini apakah benar atau tidak? Untuk nomor 8 yang A. Budaya merupakan jati diri sebuah bangsa. Sesuai tidak dengan isi bacaan di nomor 5? Untuk opsi yang A tadi berbunyi, budaya merupakan jati diri sebuah bangsa. Ada ya, terletak pada opsi, terletak pada kalimat ketiga. Berarti ada kalimat ketiga. Kalimat ketiga. Berarti betul ya. Kemudian kita menuju yang opsi ke B. Bangsa yang unggul adalah bangsa yang memiliki budaya maju. Bangsa yang unggul adalah bangsa yang memiliki budaya maju. Ada tidak kira-kira? Bangsa yang unggul adalah bangsa yang memiliki budaya maju. Ada ya? Terletak pada kalimat ke berapa kira-kira? Kalimat ke-4. Jadi ada ini untuk opsi yang B. Yang B terletak pada kalimat ke-4. Lalu untuk opsi yang C sekarang.
Untuk opsi yang C, menciptakan budaya maju tidaklah mudah. Ada tidak kira-kira? Menciptakan budaya maju tidaklah mudah. Bagaimana kira-kira? Ada tidak? Ada ya, terletak pada kalimat kelima yang berbunyi, sementara itu menciptakan budaya maju tidak seperti membalikan telapak tangan, yang artinya tidak semudah membalikan telapak tangan itu sulit ya, artinya seperti itu. Jadi benar untuk kalimat untuk opsi yang C terletak pada kalimat keberapa tadi? Ke-5 ya. Oke. Kemudian kita merujuk pada kalimat kita opsi yang D sekarang. Ini di kalimat berapa kira-kira? Bangsa yang unggul belum tentu memiliki budaya maju. Bangsa yang unggul belum tentu memiliki budaya maju. Kalau kita cermati, tidak ada dalam pembahasan bacaan di nomor 5 ya. Berarti untuk jawaban yang tidak sesuai ini terletak pada bagian D. Berarti ini salah, kan tidak sesuai ya. Kemudian kita merujuk kepada yang E. Budaya dapat pula berarti cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kira-kira ada atau tidak? Budaya dapat pula berarti cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada ya, terletak pada kalimat kedua. Pada kalimat kedua. Ini tidak ada. Jadi untuk opsi yang E, kalimat kedua. Jadi untuk nomor 8, jawaban yang tidak sesuai dengan isi bacaan di atas adalah do ya. Bangsa yang unggul belum tentu memiliki budaya maju. Jadi yang tidak sesuai adalah opsi yang D. Kita lanjut menuju soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini yang ditanyakan adalah isian yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam bacaan di atas. Nah, di sini ternyata kita membutuhkan konjungsi. Konjungsi apa untuk bacaan yang rumpang? Nah, bacaan yang rumpang itu terletak pada kalimat ke-6. Ini. Nah, bagaimana kira-kira menjawab pertanyaan seperti ini? Kita baca terlebih dahulu ya dari kalimat pertama. Hingga tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5%. Pada kalimat kedua, pada tahun ini pun pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan pada kisaran 5,1 hingga 5,4%. Pada kalimat ketiga, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah ada perbaikan. Nah, pada kalimat keempat, ini terutama berasal dari investasi dan perdagangan. Kalimat kelima, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 6-7%. Dan kalimat 6, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu struktur ekonomi Indonesia harus dirubah. Nomor 7, nomor 7 ya, pendorong pertumbuhan ekonomi saat itu ialah konsumsi rumah tangga dan investasi. Kalimat 8, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terakselerasi, infrastruktur harus digenjot dan diregulasi, dan kepastian hukum yang jelas. Namun demikian, untuk nomor 9, ini tidak bisa terjadi dalam jangka pendek, tapi dalam jangka menengah dan panjang sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Jadi kira-kira nomor 9 membutuhkan isian apa ya, konjungsi yang tepat? Membutuhkan konjungsi pertentangan. Nah, yang mana ini merupakan bagian pertentangan? Mengapa harus pertentangan? Karena di situ di kalimat kelima menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 6-7%. Titik-titik ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, di situ ada hal yang bertentangan. Apa hal yang bertentangan? Apakah itu kata sedangkan? Kalau kita letakkan kata sedangkan, memang benar ya, kata sedangkan ini merupakan konjungsi dari bentuk pertentangan. Akan tetapi, penggunaan kalimat ini tidak tepat jika
diletakkan pada kalimat ke-6. Kurang pas ya artinya. Kemudian kita merujuk ke opsi yang B, akan tetapi. Akan tetapi ini merupakan bentuk dari konjungsi pertentangan ya. Konjungsi pertentangan. Apakah tepat penggunaannya? Tepat ya. Tepat. Pertumbuhan dari kalimat kelima terlebih dahulu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 6-7%. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa? Yaitu struktur ekonomi Indonesia harus dirubah. Jadi untuk jawaban soal nomor 9 yang benar adalah B. Selanjutnya ini merupakan bentuk konjungsi urutan ya. Ini sudah jelas bukan, karena yang kita butuhkan adalah konjungsi pertentangan, sesuatu hal yang bertentangan seperti itu. Kemudian untuk konjungsi meskipun. Nah, meskipun ini untuk konjungsi pembenaran. Dan kata bahkan ini untuk konjungsi penegas. Kita merujuk pada soal nomor 10 untuk soal terakhir, kalimat yang tidak efektif dalam bacaan di atas. Nah, kalau kalian tahu apa sih yang menjadi penyebab dari kalimat itu tidak efektif? Salah satunya adalah pemborosan kata, bisa. Pemborosan kata. Kemudian kesalahan nalar ya. Kemudian yang ketiga adalah ketidaktepatan bentuk kata. Ketidaktepatan bentuk kata. Dan juga makna ya. Dan yang keempat adalah adanya pengaruh bahasa lain. Kira kalimat yang tidak efektif ini terletak pada bacaan nomor berapa kira-kira? Apakah kalimat nomor 3? Nomor 3 berbunyi tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah ada perbaikan. Ini benar ya. Kemudian opsi yang B, kalimat ke-6. Tadi yang dibutuhkan adalah konjungsi akan tetapi. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu struktur ekonomi Indonesia harus diubah. Ini benar ya, penggunaan kalimatnya sudah efektif. Kemudian menuju ke kalimat 7. Kalimat 7 berbunyi, pendorong pertumbuhan ekonomi saat itu ialah konsumsi rumah tangga dan investasi. Ini juga betul. Apakah di kalimat ke-8 atau kalimat 9? Kita cek kalimat 8 terlebih dahulu. Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terakselerasi, infrastruktur harus digenjot dan dengan regulasi dan kepastian hukum yang jelas. Nah, apa yang salah di sini? Ternyata ketidaktepatan bentuk kata. Nah, ini penggunaan kata agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terakselerasi, infrastruktur harus digenjot dengan regulasi dan kepastian hukum yang jelas. Jika kita amati, ini subjeknya yang mana? Jadi ketidaktepatan, kesalahannya akibat ketidaktepatan bentuk kata. Jadi untuk nomor 10 yang benar, jawabannya yang do ya, kalimat yang tidak efektif dapat pada kalimat 8. Kalimat 9 bagaimana? Nah, kalimat 9, namun demikian ini tidak bisa terjadi dalam jangka pendek, tapi jangka menengah dan jangka sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Ini benar ya untuk nomor 9. Untuk nomor 10, jawaban yang benar adalah kalimat 8 pada opsi yang D. Terima kasih untuk pembahasan soal kali ini pada materi Bahasa Indonesia prediksi ujian tulis UGM 2022. Sekian, terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.